Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia dengan topik kali ini saya memilih utang negara dan pembangunan infrastruktur, resiko dan peluang. Yang pertama-tama diminta untuk 3 soal seperti yang ada di layar, yaitu tugasnya yang pertama menganalisis dinamika perekonomian Indonesia yang terkini, yang kedua menghubungkan teori dan kebijakan ekonomi yang dipelajari dalam mata kuliah dengan praktik dan realita ekonomi Indonesia, yang ketiga menyusun solusi dan rekomendasi. Yang pertama-tama di sini menganalisis dinamika perekonomian Indonesia dengan topik utang negara dan pembangunan infrastruktur. Utang negara merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah memanfaatkan utang melalui penerbitan surat berharga negara, SBN maupun pinjaman untuk menutup defisit APBN dan membiayai pembangunan yang membutuhkan dana besar. Posisi utang pemerintah Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar hampir 10 T ya, atau lebih tepatnya 9.138 triliun atau sekitar hampir 40% terhadap PDB atau 39,86% ya. Lalu selanjutnya di sini dari segi peluang, pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Infrastruktur dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antar wilayah, karena nantinya bisa membangun jalan tol, infrastrukturnya terjalin kayak gitu, membuka lapangan pekerjaan serta menarik investasi dalam dan luar negeri. Pemerintah juga menilai pembangunan infrastruktur penting untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemetaan ekonomi. Realisasi belanja infrastruktur pada APBN 2025 tercatat mencapai 142,1 T hingga awal September 2025. Nah, di sini ada risiko. Kan tadi ada peluang dan resiko. Resiko adanya utang negara itu saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama beban bunga dan cicilan utang itu akan pasti meningkat seiring berkembangnya waktu. Yang kedua, ruang fiskal pemerintahan dapat berkurang. Yang ketiga, resiko jika proyek tidak memberikan manfaat optimal. Yang keempat, potensi APBN terhadap APBN di masa depan. Nah, di sini akan saya jelaskan. Peningkatan utang juga menimbulkan beberapa resiko. Semakin besar utang pemerintah, maka semakin besar pula beban pembayaran bunga dan cicilan utang dalam APBN. Kondisi ini dapat mempengaruhi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yang seharusnya pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dijatah X gini, karena harus membayar bunga dan cicilan utang yang membludak semakin hari semakin besar. Nah, sektor-sektor yang lain itu akan berkurang untuk jatah untuk pembiayaan sektor-sektor tersebut. Selain itu, apabila pembangunan infrastruktur tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal, maka utang beresiko menjadi beban jangka panjang bagi negara. Yang seperti saya sebutkan tadi, utang itu sudah beresiko ya, beresiko tinggi bayar cicilannya, bayar bunganya. Apabila tidak bermanfaat untuk produktivitas yang baik, yang kedepannya membangun negara, maka kalau bahasa Jawanya eman-eman ya. Beberapa ekonom juga mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam menarik utang baru karena defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Lalu, menurut Bank Indonesia, OJK, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga. Pemerintah juga menegaskan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap mempertimbangkan risiko pasar serta kemampuan fiskal negara. Itu sangat penting. Lalu selanjutnya, utang negara dapat menjadi peluang apabila digunakan secara produktif untuk pembangunan yang
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara disiplin, transparan, dan tepat sasaran agar resiko fiskal di masa depan tetap terkendali, sehingga kedepannya anak cucu kita tidak menanggung bunga utang dan cicilan utang negara seperti itu. Yang kedua, tugasnya yaitu menghubungkan teori dan kebijakan ekonomi dengan praktik ekonomi Indonesia. Nah, ini di kuliah ekonomi terdapat teori mengenai kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah. Artinya kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditetapkan di Indonesia saat ini adalah penggunaan utang negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan lain sebagainya. Secara teori, menurut konsep ekonomi Keynesian, pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara, terutama dalam pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menggunakan utang untuk membiayai pembangunan jalan seperti yang tol, bandara, pelabuhan, transportasi umum, proyek strategis nasional lainnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang negara digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN guna mendukung pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Teori pembangunan ekonomi juga menjelaskan bahwa infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana pembangunan infrastruktur mendorong konektivitas antar wilayah dan mendukung pemerataan ekonomi. Kan kalau wilayah satu dengan yang lain saling terhubung, maka akan dengan mudah pemerataan ekonomi itu, seperti di Papua. Di sana ekonominya nanti bisa dengan mudah harganya sama, hampir sama di Jawa. Data BPS menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan investasi masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu, teori ekonomi juga menjelaskan bahwa utang yang terlalu besar dapat menimbulkan resiko fiskal. Di Indonesia menghadapi tantangan berupa meningkatnya beban utang dan kebutuhan pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga resiko utang agar tetap aman dan produktif. Bank Indonesia dan OJK juga berperan menjaga stabilitas keuangan agar resiko ekonomi tetap terkendali. Praktik ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa teori ekonomi yang dipelajari dalam perkuliahan benar-benar diterapkan dalam kebijakan nyata. Utang negara dapat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara hati-hati, efektif, dan tepat sasaran. Apabila sebaliknya akan menjadi utang itu akan menjadi resiko bagi stabilitas ekonomi di masa mendatang. Nah, yang ketiga ini ada solusi dan rekomendasi. Di sini saya cantumkan 6 solusi dan rekomendasinya. Berdasarkan dinamika perekonomian Indonesia terkait utang negara dan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa solusi rekomendasi yang dilakukan agar manfaat pembangunan tetap optimal tanpa menimbulkan resiko ekonomi yang besar. Yang pertama, pengelolaan utang secara hati-hati. Di sini utang itu sebaiknya difokuskan pada proyek yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang, seperti bermanfaat lah ke depannya, seperti infrastruktur, transportasi, energi, dan digitalisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur harus direncanakan matang-matang agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian, sehingga tidak mangkrak, tidak menjadi tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi yang jelas. Lalu yang ketiga, memperkuat pengawasan dan transparansi. Penggunaan dana utang perlu diawasi secara ketat agar terhindar dari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Transparansi juga penting agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan utang negara dan hasil pembangunan yang dicapai. Yang keempat, ada peningkatan pendapatan negara. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak, investasi, dan pengembangan sektor UMKM. Yang kelima, mendorong kerjasama dengan swasta, seperti pembangunan dilakukan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tidak semuanya harus berasal dari utang. Yang keenam itu menjaga stabilitas ekonomi dan
keuangan. Bank Indonesia OJK, pemerintah perlu menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar sistem keuangan agar risiko peningkatan utang tetap terkendali. Ini untuk referensinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.